Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Sedulurku semua, ketika Eropa mengalami masa Renaissance atau pencerahan atau Aufklärung atau revolusi yang lainnya, maka Eropa Selatan yang sudah mempunyai jalan karena ada peninggalan catatan dari bangsa Arab tentang ajaran leluhur dari bangsa Eropa Selatan, maka Eropa Selatan bisa kembali ke ajaran Romawi dan Yunani kuno. Sedangkan Eropa Utara tidak menemukan catatan sama sekali. Maka dari itu mereka mengambil tokoh yang dimusuhi oleh Kristen sebagai dewa mereka yang dianggap untuk menuntun jalan kembali ke ajaran leluhurnya. Dan mereka mempercayai bahwa Baphomet itu adalah dewa-dewa leluhur Romawi kuno. Sehingga Baphomet dijadikan lambang untuk perlawanan terhadap kekristenan yang saat itu sudah menjadi sangat-sangat arogansi. Walaupun kekristenan sebetulnya itu sudah digempur berkali-kali oleh keadaan, tetapi tetap saja kekristenan itu ingin mengembangkan semua menjadi wilayahnya atau taklukannya. Maka dari itu, sebagian warga di Eropa Utara mengambil ajaran-ajaran leluhur untuk kembali ke kesejahteraan yang diharapkan oleh mereka. Sehingga Baphomet ini ditampilkan menjadi tokoh. Tetapi oleh pihak Kristen bahwa Baphomet ini dikonfirmasi sebagai iblis, terutama di era Kesatria Templar. Karena itu memang dijadikan tuduhan. Nah, yang menjadi miris masyarakat Muslim saat ini juga mempercayai bahwa Baphomet itu adalah iblis atau setan dari dewa masa lalu. Tanpa tahu sejarah, tanpa tahu melihat dari referensi yang lainnya. Contoh masalahnya, ketika panjenengan ingin mempelajari bangsa Israel, maka jangan melihat dari sudut musuh dari Israel saja, tetapi juga melihat dari kondisi Israelnya seperti apa, sehingga diperoleh benang merah untuk menentukan bahwa kebenaran itu yang mana. Nah, ini juga terjadi di Nusantara. Jadi, monggo kita simak videonya. Ada seorang pendeta Buddhis yang bernama Fahien. Beliau menulis di buku ajarannya yang bernama Fakausi. Ketika perjalanan beliau ke Jawa, terutama ke Jawa Barat, beliau menemukan bahwa masyarakat Jawa yang beragama Buddha itu sedikit, kemudian paling banyak itu agama Hindu. Namun juga ada agama kotor. Nah, kalau kita lihat secara logika, mengapa Fahien menyebutkan ada agama kotor di Jawa? Karena apa? Fahien tidak mengenal agama di Jawa. Jadi, dia hanya mengenal Hindu yang pernah dia tahu, Buddha yang dia dalami.
Tetapi untuk ajaran Jawa yang kemungkinan itu adalah Kapitayan atau Sunda Wiwitan, itu dia tidak mengetahui. Maka dalam bukunya Bakauci, dia hanya menyebutkan ada agama kotor. Nah, ini sama halnya yang terjadi di Eropa dulu. Kita mengetahui bahwa leluhur Jawa atau Nusantara ini mempunyai budaya pitutur, bukan budaya tulis. Itu yang menjadi catatan kita. Sehingga tidak ada bukti tertulis dari manapun tentang ajaran-ajaran atau agama-agama kuno di Nusantara ini. Tidak ada catatannya sama sekali. Biasanya agama-agama yang sekarang kita anggap itu agama leluhur itu diambil dari kitab Paramayoga dan kitab Pustaka Raja Purwa. Dan itu sebetulnya kitab itu juga menjadi polemik ketika pembuatannya di era zaman Belanda. Padahal di era penjajahan tidak mungkin untuk mengadakan kongres yang mengumpulkan orang yang sebegitu banyak dari suku-suku seluruh Nusantara untuk membuat buku Pustaka Raja Purwa. Nah, ini tidak bisa dijadikan sumber primer. Karena sumber primer itu tetap harus berupa peninggalan candi, terutama yang kedua adalah berupa peninggalan prasasti. Kemudian baru kitab-kitab sejaman. Nah, maka dari itu, sedulur, mohon maaf sekali kalau sekarang ada saudara-saudara kita spiritual-spiritual Jawa yang menjalankan tradisi-tradisi agama leluhur, maka itu adalah interpretasi mereka. Karena leluhur itu hanya meninggalkan jejak-jejak dari pemujaan, tempat-tempat untuk pemujaan. Jadi tidak ada catatan sama sekali bagaimana mereka melakukan ritualnya, ibadatnya, atau piranti apa saja yang harus dibawa dalam ritual. Jadi semoga dimahami. Saya mohon maaf terlebih dahulu kepada sedulur-sedulurku semua yang menjalani spiritual leluhur. Kita bisa mendapatkan pencerahan dari hasil olah pikir kita. Dan itu kita sebarkan kepada semua orang. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Sungguh, ini sama dengan Eropa ketika di zaman Renaissance. Mereka menghadapi penindasan dari Kristen. Kalau sekarang di Nusantara ini atau di Indonesia ini, kita melihat banyak sekali saudara-saudara kita Muslim terlalu arogan, terlalu radikal, sehingga menimbulkan rasa kekecewaan. Rasa kekecewaan inilah yang mendorong kita atau sebagian orang yang merasa abangan untuk mengembalikan tatanan Indonesia ini ke tatanan ajaran leluhur. Sehingga kita mencari dan menginterpretasikan sendiri ajaran-ajaran leluhur kuno Jawa. Jadi sekali lagi, saya mohon maaf kalau saya salah. Tetapi kita mencoba untuk rasional. Itu yang pertama. Kemudian, sama dengan kejadian di Eropa ketika Baphomet dianggap iblis oleh agama Kristen yang belum mengkonfirmasi bahwa Baphomet itu adalah Nabi Muhammad, dewanya bagi agama Muslim, maka sama juga
Kalau kita melihat kitab Paramayoga dan kitab Pustaka Raja Purwa, bahwa ajaran Kapitayan dan Sunda Wiwitan atau ajaran agama-agama yang ada di Nusantara ini adalah mengacu pada Eyang Semar. Eyang Semar Bodronoyo ini dianggap sebagai Eyang Ismaya Jati. Ada yang menganggap bahwa Eyang Semar ini adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Nah, kita tidak tahu bahwa sejarah itu abu-abu, sedulur. Dan yang jelas, Eyang Semar ini digambarkan untuk keseimbangan. Yang pertama, tidak nangis, tidak tertawa, tidak laki-laki juga tidak wanita. Jari menunjuk ke atas, yang satu menggenggam. Itu sebetulnya simbol-simbol keseimbangan. Sama dengan patung Baphomet pada abad ke-19. Kepala kambing yang hitam dan putih, tidak perempuan, tidak laki-laki. Itu juga simbol keseimbangan, tetapi juga dikatakan iblis oleh orang-orang yang tidak mengetahuinya. Sama juga Eyang Semar juga dikatakan iblis, terbukti dari cerita legenda yang sudah terkonfirmasi sampai sekarang. Ada perjanjian Syekh Subakir yang bertarung dengan Eyang Semar atau Danyang Tanah Jawa, yang merupakan penghuni pertama Jawa dengan kerabatnya yang berupa iblis-iblis atau raksasa-raksasa atau setan-setan yang berada penghuni dan menguasai tanah Jawa. Ini karena apa? Pada saat itu Eyang Syekh Subakir tidak tahu bahwa Eyang Semar ini adalah merupakan panutan atau dewanya bagi orang-orang Jawa atau Nusantara. Semoga bisa diterima. Dan yang terpenting, kita tetap menggunakan rasional, kita tetap menjaga kesadaran kita ambil yang bermanfaat bagi kita untuk kehidupan kita ke depannya. Jangan terlalu memaksakan diri, karena kita ini adalah bagian dari pembuat peradaban. Jadi tidak mungkin kita mengembalikan peradaban leluhur kita ke masa sekarang, tetapi kitalah yang membuat peradaban untuk masa depan, untuk anak cucu kita. Demikian, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.